di tahun 2026 ini. Oleh karena itu kita akan bedah bersama dengan seseorang yang kita datangkan langsung dari Italia. Yes, Francesco Pedro Adityo Lucaso. Welcome. Selamat sore. Loh, sorry. buongiorno. Buongiorno emang bahasa Italia? Perancis Iya, bahasa loh. Italia. Iya. Buongiorno bahasa Italia. Bener gak sih? Bahasa Perancis apa Coba, aja? coba. Coba. Kalau Coba. bahasa Prancis gue nggak tahu. Italia nggak tahu lagi. Vespa. Margarita. Pizza. Ini lebih ke kayak konten ayahku sukanya yang bisa bahasa Italia. Iya. Ya bener lagi. Juventus. Juventus. Mas Lukas, ya Italia nih lagi jadi buah bibir gara-gara lagi-lagi gagal Hat-trick lolos. ya? 3 Udah edisi. dikasih timnya sampai 48 masih gak bisa juga lolos. Iya makanya Bagusan itu Indonesia lah. Indonesia juga belum. Gue belum bilang pernah gitu lolos. tadi. Secara sadar dan tanpa paksaan. Tapi kemarin April Mop itu ada yang mensejajarkan Italia sama Belanda kan? Sama Indonesia kan? Oh iya? Mm-mm. Karena? Di Football Premier. Karena sama-sama nggak lolos Piala Dunia. Oh iya. Jadi sejajar kan? Benar. Iya. Iya. Gue ternyata bisa sampai hidup di momen Indonesia sejajar sama Italia dalam Iya. konteks sepak bola. There's nothing impossible in this world. Kenapa Kita sih? mau Iya. Flip-flop dulu deh, flip-flop. Tuh, Waga. flip. Apa Tuh, sih? Waga. Flip. Nah, lo yang menang. Oke. Gue yang menang dong. Kalau Iya. gue batu. Oke, gue pertanyaan pertama. Oke. Apa bahasa Italia? Kenapa Mas? Kenapa ini Italia tuh gagal lagi? Apa benar karena Italia tuh tidak didominasi sama pemain Juventus makanya kalah lagi? Sebenarnya kalau kita ngelihat Liga Italia dan Liga Eropa, kompetisi Eropa belakangan ini kan klub-klub Italia juga nggak bersinar ya, Do ya. Betul. Di Liga Champions musim ini aja udah tinggal Atalanta kan kemarin. Atalanta juga tersingkir kayaknya nih di babak 16 besar kan. Nah itu bukti bahwa pembinaan di Italia tuh sudah nggak baik-baik aja. Beberapa pelatih bahkan bilang kalau masalahnya tuh nggak cuman di liga topnya, di level pembinaan juga sama. Bahkan pemain-pemain mudanya Italia itu mainnya di Serie B dan di U20 bahkan itu yang main pemain asing gitu. Jadi Kalau orang-orang bilang juga ini nih kesalahan federasi ngurusin iya benar. liganya. Ya benar. Bahkan Como kan juga keseret-seret. Iya. Di tim utamanya Como itu cuma ada 2 pemain Italia. Sisanya pemain dari luar Italia. Ya gimana mau dapat pemain bagus kalau pemain-pemainnya nggak dapat kompetisi yang memadai lah istilahnya Iya, gitu. iya. Sementara pemain topnya Italia mainnya di Liga Inggris. Iya lagi. Sandro bener. Tonali sama Gianluigi Martinelli juga di Donnarumma. Inggris kan? Martinelli kan pemain Brazil. Gabriel Martinelli. Iya pemain Brazil. Oh, di FM 2020 dia masih main Italia. Akhirnya dia memilih Brazil ya. Oh, gitu. Jadi Jadinya banyakan away-nya gitu, Banyakan pemain Pemain asing. Pemain asing. Oh, I see. jadi di liga lokalnya Italia itu nggak banyak justru diisi sama pemain Italinya, Italia justru sendiri. pemain asing. Iya. Sementara pada saat harus memberikan pemain untuk Piala Dunia, jadi kan Jadi nggak opsinya terlatih. sedikit, opsi untuk memanggil pemain Italia itu sedikit. Ya kemarin Paul Esposito aja yang pemain muda Inter Milan kan dipanggil juga gagal penalti yang pertama. Ya sekarang kalau kita bedah satu persatu per lininya juga nggak ada yang pemain top lah di timnas Italia. Paling ya Tonali, Donnarumma. Tapi kan sebenarnya ini perhelatan paling bergengsi sedunia gitu. Harusnya kan preparationnya mereka harusnya tahu lah secara track record di let's say 2-3 putaran Piala Dunia ini mereka nggak menorehkan prestasi yang berarti, yang artinya harusnya lebih full preparation lagi untuk Iya, ini iya. gitu. Dan mereka juga sebenarnya udah gagal dari 2018 kan di Rusia. Udah 2 kali gagal. Setelah itu mereka juara Piala Eropa yang mengalahkan Inggris di Wembley tahun 2020. Nah kemarin 2022 juga gagal lagi. Berarti kan ada sesuatu yang salah dan tidak dibenahi karena ini udah 3 kali beruntun. Nah sementara sepak bola di Italia juga gitu-gitu aja kan. Kemarin banyak pelatih juga yang Makasih bilang Mas sudah menyuarakan. banyak Gedek gua sama sepak bola Italia itu emang. banyak pelatih yang bilang ini loh yang harus diperbaiki ya, soal pembinaan usia dini, soal infrastruktur buat pembinaan usia dini. Nah sementara Gue kayak lagi ngomongin Indonesia deh. ya kan mirip kan. Iya bener. Kita juga punya pernikahan dini. Oh iya. Itu juga bisa. Di Indonesia juga mirip. Liga Indonesia sekarang banyak banget pemain Iya. asing yang main 8. Iya.
8 atau 7. Nah, sementara kuota pemain senior sampai puluhan. Nah, kita kemarin juga kesulitan untuk siapa sih pemain Liga 1 yang pantas untuk membela timnas kan kita juga bingung kan. Bingung milihnya. Kecuali pemain Regenerasinya gitu ya. pemain diasporanya Aha. memang bisa masuk. Tapi Jadi kayak kalau pemain hasil pembinaan kita sendiri siapa gitu. Iya. Jadi kayak pelajaran penting lah ya buat Iya, Indonesia jangan juga sampai- termasuk ini refleksi ya. Jangan sampai kayak Italia gitu. Iya. Susah nyari pemain di negara sendiri kan ironis juga jadinya. Bener. Kemarin apa sih yang terjadi di pertandingan penentuan itu antara Italia dan Bosnia? Tim kayak apa Bosnia ini? Bosnia itu kan yang terkenal bukan cuma ya yang punya nama besar itu Edin Dzeko dan dia masih main. Kemarin itu yang menjadi penentu adalah kartu merah dari Bastoni yang menit 41. Dia menjadi orang terakhir melakukan tackle, akhirnya pelanggaran. Nah, skema Italia itu langsung berubah semenjak defisit pemain. Sampai akhirnya Bosnia bisa mencetak gol penyeimbang di babak kedua dan akhirnya memaksakan sampai adu tendangan penalti. Nah, di tendangan penalti ini kekuatan mental pemain Italia ini yang Kena. kurang teruji lah istilahnya. Karena ya kemarin cukup mengherankan juga ya Gennaro Gattuso menempatkan pemain muda sebagai eksekutor pertama. Nah, hasilnya ya tendangannya jauh banget. Terlalu banyak mengedepankan idealisme gue lihat-lihat tuh Gattuso tuh. Nggak bermain taktis gitu. Tapi banyak juga yang belain Gattuso, karena memang sepak bola Italia itu bukan salahnya Gattuso doang nih sampai 3 betul. kali nggak bisa lolos ke Piala Dunia. Itu tadi kalau dibedah soal pembinaan, soal liga yang banyak didominasi pemain asing, karena yang diatur kan cuma pemain non Uni Eropa kan. No, speaking of yang penalti itu kayak dia gamblingnya gede banget sih. Iya, karena pemain muda itu di penendang Iya. pertama jadi mempengaruhi sisa penendangnya kan. Sayang banget udah nggak ada Totti sama Del Piero sih buat Iya, jadi Inzaghi eksekutor juga ya. nggak ada ya. Itu tuh kayak udah agak ini ya. Terlalu ya, udah fosil itu udah. Itu kan skuad juara Piala Dunia 2006. Benar. Iya, 20 tahun yang lalu. Iya 20 loh. tahun. Makasih ya udah mengingatkan 2006 tuh 2020 tahun yang lalu. Iya. Itu Ingat loh. itu Itali. Mungkin mereka juga jumawa ya Mas. Bahwa Itali pernah juara Piala Dunia, Iya. juara Piala Eropa dalam 20 tahun terakhir. Sehingga Iya. rasa-rasanya mereka mainnya juga angin-anginan. Mungkin harus kena skandal lagi dulu, Dok. Skandal seperti Aduh apakah? aku trauma ngomongin skandal itu. Ya di 2006 itu Italia kena skandal Calciopoli Eza. Jadi pengaturan skor. Oh. Nah di kasus itu ada namanya klub Juventus. Katanya Sam- sih. sampai harus turun ke seri B kan. Iya, gara-gara ngatur skor Ngatur skor. sama wasit. Oh, klub kamu. Katanya tapi itu mah di meja hijau bilang gitu. Dan kalau Nggak kelar-kelar nih ngomongin kalau itu. setelah itu baru Italia membuktikan diri dengan menjuarai Piala Dunia di Jerman waktu itu 2006. Iya, 2006. Oke. Dengan pemain-pemain Juventus. Ya kebanyakan. Kayak dia tebus dosa ya. Iya. Kalau kita kan minimarket tebus murah, ini tebus dosa. Tebus dosa. Iya. Kita tinggalkan si Italia ini karena kita udah masuk ke Move Piala on, Dunianya Piala ya. Dunia ya Udah sudah terpilih. ditentukan Ya. 48 benar. 48 negara yang Terbanyak sejauh ini. betul. Karena format baru kan. Terbanyak so far ya. Yang berkompetisi di Piala Dunia juga. Mungkin apa yang menarik atau mungkin ada dengan tidak masuknya Italia misalnya atau mungkin Indonesia. juga. Ya ada beberapa negara debutan sih yang jelas Curaçao, terus Keren. Jordania pertama kali juga, terus Uzbekistan dan Tanjung Verde, Cape Verde. Oh masuk dia Iya ya? masuk. Dan ini juga tidak terlepas dari bertambahnya peserta Piala Dunia di tahun ini. Irak juga setelah 40 tahun Iya, nggak Irak masuk, juga nggak pernah ya? masuk. Nah, yang menarik adalah dari zona CONCACAF nih, Dok, karena ada nama-nama seperti Haiti, Panama sama Curaçao dan itu sebenarnya karena Seru ya negara-negara pantai semua. God bless Amerika. Iya Itu loh. salah satunya pernah dilatih sama ya Patrick Patrick Kluivert, Kluivert, Curaçao. ya. Dan setelah ditinggal Kluivert, Curaçao malah lolos Malah Piala Dunia lolos. kan ya. Iya. Sebenarnya kenapa 3 negara yang jarang kita dengar di Piala Dunia itu bisa lolos? Tak terlepas dari sekarang itu Lebih banyak. 3 pesertanya. 3 tuan rumahnya adalah dari zona CONCACAF. Artinya Oke. mereka kan tidak perlu mengikuti kualifikasi kan. Nah, itu membuat mereka jadi negara-negara punya- seperti Haiti, Iya, Panama, iya, dan iya. Curaçao itu mempunyai peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Karena tuan rumah nggak ikut kualifikasi, Iya, betul. jadi mereka bisa lebih walaupun tetap diapresiasi ya mereka bisa lolos ya. Iya.
Seru banget. Negara-negara itu tuh gue bahkan nggak pernah dengar pemainnya siapa ya. Ya iya makanya. Tiba-tiba masuk Piala Dunia nih. Ini karena disemangatin sama Bad Bunny ya. God bless Amerika, Argentina. Kesebut tuh negara-negara tadi ya. Kalau grupnya udah Udah Ah. sampai ada grup neraka nggak? ada Apa sih. tuh maksudnya? Grup yang isinya hebat-hebat, Oh. jago-jago. Sebenarnya nggak neraka-neraka banget sih, karena Gimana memang tuh? ya memang tersebar sih semuanya. Grup apa tuh yang nggak neraka-neraka banget tapi lumayan Grup ketat? Mawar ya. Waduh. TK dong Grup jadinya. Mawar. Inggris barengan ketemunya Kroasia sama Ghana. Satu Oh lagi lumayan Panama. lah. Heeh. Iya. Oh. Kayak Piala Dunia tahun berapa ya? Kayak pernah tuh Inggris, Ghana. Kalau menurut kemarin hasil undian ya Brasil sih kayaknya akan lebih ringan ya, ketemunya Maroko, Haiti sama Skotlandia. Wah gampang semua. Tapi kayak Haiti kayak belum apa-apa gue udah ketemu Brazil. Iya itu kalau Neymar ikut dia nyetak gol banyak tuh. Jadi di bawah gak sih Neymar? Belum kan belum ada squad final. Belum ada squad final ya. Oh, Neymar Oke. cukup akan jadi pemain senior juga ya kalau Iya. tahun ini ikut. Iya, kayaknya ini the last World Cup buat dia. Cuma ya menarik seperti Prancis gitu ketemunya Senegal, Irak sama Norwegia. Nah itu Oh. jadi kalau yang Prancis jadi duelnya Haaland versus Mbappe kan. Iya. Jadi itu yang menjadi highlight sih laga-laga Prancis seperti versus itu ya. Norwegia. Oh jadi sekarang Piala Dunia ini bisa ya dari Eropa 2 tim yang sama. Iya karena banyak banget Iya, ini iya. pesertanya. Satu tim tetap 4. Peserta. Satu grup Satu grup, tim. sorry. Satu grup 4 4 tim diambil dua teratas. Hmm. Nanti yang 8 sisa kan 32 besar. Itu dari peringkat 3 terbaik. Oke. Formatnya seperti itu. Jadi Piala Dunia akan semakin panjang sih. Iya sama kayak kualifikasinya juga begitu makin panjang kan. Iya. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak uang masuk bos. Buat FIFA. Buat Buat FIFA FIFA. dan Amerika. Iya juga. Ini sebenarnya juga jadinya dagdikdugder juga karena kondisi geopolitik Lagi yang perang ya? Iya, iya. Oh, Kemarin gitu. Iran kan sempat berencana mundur kan, tapi kemarin Presiden FIFA juga udah datang langsung ke laga uji coba Iran dan mereka FIFA menjamin kalau Iran Keamanan. akan dipastikan tetap berlaga di Piala Dunia. Iya. Soalnya versusnya Amerika, mainnya di Amerika. Ya, dan mereka mainnya di Seattle sama di California. Oh. Si Iran. Makanya Kita itu bisa harus nggak kayak dipastikan. ngajuin kayak di Jalak Harupat aja biar netral? Nggak Kalau bisa. Meksika sama Kanada masih bisa sih ya. Tapi apa FIFA mau Ya, untuk nanya. Iya ya. Nanya. Enggak gue kebayang aja pemain Iran main di Jalak Harupat dari bahasa Arab dia pakai bahasa Sunda. Tapi kan kita cukup netral lah. Iyalah. Bisa. Bisa, Bahkan bisa. bukan kemungkinan besar GBK kan ya. pindah ke Meksiko atau Kanada sih. Oh itu bisa jadi opsi juga ya Bisa mas? jadi opsi ya. Oh oke. Kick off-nya tuh adalah Juni ya? Juni. Juni Tanggal? awal. Juni awal. Tanggal Ini anak-anak Nanti kita sekolah cari yang lagi. lagi 11, pada 11. mos. Oh 11. Orang 11 sampai 19. yang mos tuh kayak begadang ya. Karena Iya. kita pasti begadang kan Iya, kalau jam- Amerika. ada yang pagi juga. Amerika pagi. 8 pagi, jam 5 Gue pagi. ingat kalau ya. nonton Piala Dunia Amerika tuh pagi tapi Ya, seneng jam ya. berangkat sekolah Iya. masalahnya Iya. jadi nggak bisa. Ada yang nonton. jam 12 malam kalau nggak salah. Terus ada yang jam 3 pagi, jam 4 atau jam 5, terus nanti jam 8. Tapi lebih manusiawi lah Iya. jamnya daripada Eropa. Dan Iya, kita harus siap-siap beli antena kalau mau nonton sekarang karena Oh platform digital juga nggak antena ada. sudah lama sekali aku tidak dengar kata itu antena. Iya kan? Masih Antena digital. tuh apa sih, Oh Mas? zaman dulu. Iya zaman dulu. Oh iya benar. Kalau Gen Alpha dengar dia akan nanya Mas antena itu apa sih Om? Mas jawab apa? Ya antena untuk menangkap sinyal Ah, dari itu dia. televisi. Sinyal Iya. emang harus ditangkap. Ah, iya, bukannya sinyal ada di sini ya? Mm-mm. Oke. Apa berarti gimana sih cara perhitungan kayak mana duluan yang akan bertandingnya? Itu dari grupnya Iza. Nanti Oh. biasanya grup A dulu yang bertanding. Pertandingan pertama udah ketahuan. Ya Siapa Meksiko. lawan siapa? Meksiko lawan Mexico Haiti. Meksiko melawan South Africa. Oh, Afri- seru wah, banget. seru tuh. Mm-mm. Waka-waka EE. Latino berhadapan dengan Afrika. Africano. Oh iya, Amerika di negara Americano. Di negara Ya, Amerika. setelah itu Korea lawan Republik Ceko. Wah itu juga seru. Seru. Korea lawan Ceko. Opa-opa ya. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran adalah Jepang sih. Lawan Jepang itu kan kemarin habis ngalahin Inggris di Wembley. ah. Makanya dia disebut menjadi salah satu kuda hitam di Piala Dunia
kali ini. Mereka langsung ketemu Belanda besok di tanggal 14 Juni. Oh, Wah, our Ya. big match. Timnas pusat ya. Belum Iya. apa-apa udah big match ya. dua timnas pusat ini ya. Nah. Ya, yang sempat bergandengan sama kita di sini. di Kemarin masa kan kejayaan. Inggris dibikin nggak berkutik kan sama Jepang di Wembley, bahkan dia ngegolin Kaoru Mitoma lagi. Jadi ya sekarang pantas kalau sepak bola Asia akan berharap ke Jepang nantinya. Iya. Gue berharap sih Jepang bisa melangkah sangat jauh di Iya. Piala Dunia kali ini. Kalau perlu dia bisa sampai final gitu. Ya kalau Ya final kayaknya masih berat sih Dok, karena masih ada And it Prancis. can happen Iya, Yunani memang bisa bener. juara di Piala Eropa 2004 gitu Iya, ya. iya benar. Iya. Jadi kita lihat nanti Doraemon versus Harry Potter. Wah, iya. Tapi memang Jepang juga lagi bagus kemarin kan. Iya. Dua away-nya ke Eropa kan, lawan Skotlandia, lawan Inggris, semuanya menang 1-0. Jagoannya siapa Mas sekarang? Unggulan pertama, Unggulan kedua, pertama. ketiga. Pertamanya Piala Dunia. Prancis. Oh, satu Prancis. Iya, Prancis. Prancis emang lagi jago banget. Prancis lihat aja skuadnya, ada Hugo Ekitike, Ya? Iya sih. Kylian Mbappe. Mbappe. Di tengah masih ada Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Mentereng semua emang nama dan Ousmane juga harganya Dembele, ya. ya. Dan memang semua lininya tinggal merem aja sih di Deschamps milih pemainnya. Dua siapa? Kedua Unggulan. Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol masih ada Lamine Yamal. Spanyol Iya. kira-kira Argentina? ketemu Argentina sama siapa tiga Spanyol? tiga besar unggulan adalah Argentina, Spanyol dan Argentina. Oh. Kalau apa? Main muda. Selain siapa? Mungkin Selain Lamine Yamal. Oh, susah Pemain banget namanya. Barcelona. siapa ya pemain mudanya, Messi, masih Messi. belum ada squad final sih Gun sebenarnya. Jadi itu nanti masih menunggu kalau misalnya squad final rilis baru kita tahu, karena memang squad finalnya juga masih lama kan, masih bulan Juni kan. Ya. Jadi Itu kita dia. tunggu aja nanti apakah akan ada pemain-pemain muda yang akan dipanggil. Iya, benar. Mbappe pas golin di final umurnya masih 18 tahun. kan? Iya. Emang Piala Dunia lalu Mbappe masih 18 tahun? Di 2018. Oh, 2018. 2018, iya. Mhm. Iya. Wah, 8 tahun yang gila, lalu. 18 tahun lu lah ngapain aja. Makan cilok gua. Dia udah 8 tahun kemudian juga masih 26, masih mudaan dia. Iya, Kita di sini. Kita masih harus nunggu squad final untuk menentukan Iya. Betul. siapa seru aja ya. gitu. Kita nontonnya di mana sih, Kak? Di TVRI. TVRI TVRI. gratis. Oh ya, Dan oke. makasih ya. Thank you, Apa TVRI. Pemerintah sudah menyediakan hiburan buat rakyat dengan gratis. Makanya kita harus beli antena. Iya benar. Balik Iya. lagi benar-benar. Iya, beneran ini. Piala Dunia siapa Mas? Kenapa? Jagoannya di Piala Dunia megang siapa nanti? Lo jagoannya Siapa siapa? ya? Pengen Portugal lah juara, biar Wih, Ronaldo. biar Bruno Fernandes bisa Biar apa head to head Iya. Ronaldo versus Messi itu nggak rame lagi. berkesudahan ya. Rame lagi ya. Sampai ujung dunia ini Tapi masih juga terus. squad Portugal sekarang masih Iya agak sulit agak tapi. sulit sih. Tapi ya boleh lah itu. Iya. Demi Keren, huru hara. Iya. Keren. Eza siapa jagoannya? Haiti. Hula hoop. Satu dia debut. Dua tuh dia negara yang Enggak, kayaknya tuh Haiti nggak debut. oh enggak debut. Nah, Tapi lolos. oke lah. Iya. Terus dia tuh kayaknya tuh masyarakatnya tuh selalu happy gitu kalau Chill ya. secara chill. Iya, stoik sekali Dan ya. tentunya dia pada saat menyusun strategi selalu Haiti. Iya. Cukup kata gua. Stop kata gua stop. Emang nggak boleh. Iya. Kalau ada timnas juga gue pilih timnas. Tapi Kalau- Haiti menarik sih. Iya kan? Lawan tuh Brazil. Iya lagi. Brasil, Maroko lagi. Iya, Maroko juga jago. tuh. Kalau ampe Haiti bisa Iya, bisa jadi mengalahkan ini Brazil. sih. Maroko juga kemarin kan semifinal Iya. di Piala Dunia 2022. Sama Makanya- juga kalau kita ingat Saudi ngalahin Argentina tuh nggak kebayang. Iya, tapi habis itu kalah terus. Iya Yang- sih. Sampai Tapi kan akhirnya nggak lolos. Dia setidaknya makanya dia bismillah ngasih kesan. melawan. Tapi itu Lo- kemenangan bersejarah sih. Mam. Gue Jepang kan lebih. Oh Jepang. Saya, Iya. aku aja nggak bisa masuk. ke Jepang dan pertandingan itu. Belanda. Arab Saudi Argentina nggak masuk ke pertandingan ini.